Pagi, Kristus. Ya, selamat tahun baru Imlek ya. Eh, kita pagi hari ini mau kembali praktek bersama-sama ya, doa Bapa kami. Silahkan, Kak Edi. Shalom, suara saya jelas, Hadi? Ya, jelas, Kak Edi. Oke, baik. Ya, saudara, kembali kita langsung praktek aja ya. Nah, saudara, hari ini akan ada video yang saya tuntun dengan Ibu Ros. Kita akan belajar doa Bapa kami secara korporat. Nah, nanti ada jedah doa kira-kira 2,5 menit. Nah, saudara semua gunakan waktu pribadi-pribadi ikut doa ini. Ya, saudara semua keluarkan suara doa tapi tanpa harus menyalakan mic. Ya, kemudian nanti ada jeda waktu 5 menit untuk kita renungkan. Nah, ini tentunya diambil renungannya yang saudara diberikan ya. Jadi khusus untuk Abalaf KTC JGC. Saudara renungkan 5 menit aja. Kemudian setelah itu dilanjut lagi dengan doa yang terakhir. Nah, kemudian kita mau sama-sama nanti terakhir berbahasa roh. Nah, mari saudara kita ikutin tuntunan doa dalam video ini. Sesudah itu baru kita akan equipping. Silakan. Ya, makasih Kak Edi. Silahkan, ini kita putar videonya. Haleluya, saudara-saudara, kita tetap semangat membangun manusia roh lewat praktek disiplin-disiplin rohani. Kita akan mempraktekkan disiplin rohani yang penting setiap hari, yaitu doa Bapa kami. Nah, saudara, hari ini saya dan Ibu Ros akan menjadi contoh bersama-sama dengan saudara. Kita mau doa Bapa kami secara korporat. Saudara, nanti setelah kami berdoa, saudara, nah, saudara bisa mengikutinya secara pribadi, ya, kita berdoa. Dan kemudian saudara, ya, kita akan sama-sama mengalami Tuhan dalam doa Bapa kami ini. Apakah saudara siap? Mari saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita akan minta pimpinan Roh Kudus sehingga kita boleh mempraktekkan doa Bapa kami. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Kaulah Bapakku, Bapa yang takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Bapa, aku datang sebagai anak-Mu. Engkau Bapakku yang baik. Aku bersyukur Bapa. Kau bukan hanya Bapakku yang baik, tapi Engkau juga Bapakku yang adil, yang kudus, yang sangat mengasihi aku. Bapa, aku mau takut akan Engkau. Aku mau menghormati nama-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau hadir di sini. Engkau sumber hidupku. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Aku bersyukur Bapa, aku yang tadinya tidak layak, tapi karena karya Kristus Bapa, Engkau menguduskan aku. Engkau membasuh aku dengan darah-Mu. Biarlah Engkau yang kudus itu dikuduskan dalam hidupku. Engkau telah hadir dalam hidupku. Engkau tinggal di dalam aku. Sehingga aku memiliki jaminan untuk hidup kudus setiap hari Bapa. Terima kasih buat kekudusan-Mu. Engkau Bapa yang kudus. Hari ini, mari saudara, kita ambil kesempatan beberapa menit ini. Kita berdoa secara pribadi bersama dengan kami di dalam doa ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, aku datang di hadirat-Mu, aku serahkan seluruh hidupku, tubuhku, jiwaku, dan rohku ke dalam tangan-Mu. Bapa, biarlah aku persembahkan seluruh ruang-ruang dalam hidupku. Tuhan, aku serahkan pikiranku Tuhan, aku serahkan perasaanku Tuhan. Aku serahkan kehendakku, aku juga serahkan Tuhan seluruh pikiran bawah sadarku Tuhan. Aku serahkan supaya Engkau menguasainya, pemerintahan-Mu datang sepenuhnya. Bapa, aku datang Tuhan, kuasai pikiranku supaya bukan pikiran-pikiran kedagingan, supaya bukan pikiran-pikiran yang najis, pikiran yang jahat, tapi pikiran yang kudus, pikiran yang benar, pikiran Kristus menguasai aku Tuhan.
Biarlah pemerintahan-Mu datang atas jiwaku Bapa. Jiwa yang rusak, yang sempat dihancurkan di masa laluku. Biarlah kuasa pemulihan-Mu Tuhan bekerja Tuhan lewat dalam jiwaku. Ya. Datanglah pemerintahan-Mu atas jiwaku. Jiwa yang tadinya letih, lesu, berbeban berat. Datanglah pemerintahan-Mu di sana sehingga aku beroleh sukacita di dalam Engkau. Sehingga jiwaku boleh beria-ria karena Tuhan. Jiwaku tidak mudah goyah. Jiwaku tidak mudah khawatir dan takut. Jiwaku mengandalkan Tuhan. Sehingga jiwaku boleh bersukacita karena Tuhan. Lanjut saudaraku, kita mau sama-sama ya, saudara boleh berdoa beberapa menit ini, bergabung dengan sama-sama dengan kami. Saudara, setelah kita berdoa P yang pertama, P yang kedua. Nah, di akhir P yang kedua, kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan supaya kita tahu kehendaknya dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, mari siapkan diri kita, saudara, ya, kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita pasti mengizinkan pekerjaan Roh Kudus menolong, memimpin kita, menuntun kita kepada kebenaran. Mari kita buka hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Nah, jawablah saudara pertanyaan-pertanyaan dalam materi renungan yang diberikan hari ini. Ya, dengan saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saudara menemukan kebenaran yang Tuhan berikan. Dan bukan hanya itu, kita juga menerima teguran-teguran dari Tuhan. Dan kita boleh mengetahui koreksi-koreksi atau perbaikan yang perlu kita lakukan. Mari saudara, kita ambil waktu dalam merenungkan firman Tuhan ini.
Meditasi sih, Pak. Bapa, aku bersyukur di dalam kerajaan-Mu ada persediaan yang cukup, baik tubuh, jiwa maupun rohku. Karena itu Bapa, aku berdoa, berikanlah pada hari ini makanan yang secukupnya bagi tubuhku dan juga bagi rohaniku. Terima kasih Tuhan. Aku minta Bapa, Engkau menolong aku, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada aku. Menolong aku melepaskan pengampunan kepada mereka yang menghakimi aku, yang berbuat kesalahan di hadapan aku Bapa. Bapa, biarlah Roh-Mu menolong aku menang daripada dosa menghakimi dan tidak mengampuni. Bapa, aku juga berdoa hari ini, janganlah biarkan aku jatuh dalam pencobaan, tapi lepaskanlah aku dari yang jahat. Bapa, aku berdoa supaya jangan aku jatuh ke dalam dosa seksual, tapi lepaskan aku dari dosa seksual. Bapa, jangan biarkan aku jatuh dalam dosa kesombongan, tapi lepaskan aku dari kesombongan. Terima kasih Bapa. Nah saudara, engkau saat ini dapat bergabung, berdoa. 3 keperluan ini di dalam hidup saudara.
Saudara, ketika kita mau berdoa, doa Bapa kami ini, kita tidak bisa lakukan tanpa pertolongan Roh Kudus. Itu sebabnya saudara, mari kita mengandalkan Roh Kudus. Saya mau kasih kesempatan beberapa menit ini, mari kita penuh dengan Roh Kudus. Kita izinkan Dia menguasai seluruh hidup kita. Roh, jiwa, dan tubuh kita. Kira baka shandara baka takiara. Ura baka sandara baka takiara baka takara baka sanda. Uriara baba 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 baba. Shikara baba 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 baba. Mari saudaraku teruskan berdoa di dalam roh. Haleluya, saudara, kita tentu sangat diberkati dengan mempraktekkan doa Bapa kami. Karena itu saudara, apa yang kita terima, mari kita bagikan di dalam saudaraku kompak kita, komsel kita, dengan keluarga kita, dengan teman doa kita. Mari saudaraku kita terus semangat, tiap hari mempraktekkan doa Bapa kami, doa kerajaan. Tuhan memberkati saudara. Amen, amen. Ya, saudara, tadi kita belajar satu dimensi lagi ya. Berdoa korporat dalam doa Bapa kami. Jadi saya anjurkan saudara tiap hari secara pribadi doa Bapa kami, tapi juga saudara ya kita seminggu misalnya 2 kali ya, atau dalam mesbah doa ya kita doa secara korporat. Ya, jadi dua-duanya doa Bapa kami bisa diterapkan pribadi dan korporat ya. Dua-duanya penting, saudara. Ya, tapi kalau kita nggak bisa tiap hari doa korporat ya kita doanya
2 kali misalnya kita kumpul secara kompak kita doa, ya. Tapi tiap hari jangan lupa ya, pribadi saudara doa Bapa kami, ya. Terus coba praktekkan, ambil standar setengah jam dulu saudara. Tadi itu setengah jam ya kita doa Bapa kami. Nah, nanti bangun disiplin rohani saudara. Lihat, saudara akan tumbuh sebagai murid Kristus. Nah, hari ini kita mau lanjut, saudara. Ini sebenarnya sambungannya minggu lalu, ya. Nah, kita mau terus melihat next. Kita mau lihat PowerPoint-nya. Nah, hari ini kita mau bahas peranan Roh Kudus dan hidup kerajaan, ya. Holy Spirit and Kingdom Living. Nah, saudara, kalau nggak ada Roh Kudus, kita nggak bisa hidup dalam kerajaan Allah secara maksimal, ya, karena kerajaan Allah datangnya itu lewat pekerjaan Roh Kudus. Makanya sekali lagi next kita lihat, ya, maka Tuhan Yesus dalam Lukas 11 ayat 13 dia minta supaya murid-muridnya meminta kepada Bapa, ya, karunia Roh Kudus, saudara. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, kenapa di akhir pengajaran dia tentang doa Bapa kami, dia menutup dengan berkata, minta kepada Bapa, dia pasti memberikan Roh Kudus, ya, kepada mereka yang memintanya. Kenapa, saudara? Karena tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa, saudara, praktek doa Bapa kami. Nggak bisa. Ingat, saudara, hidup dalam kerajaan Allah itu tidak mudah. Ya, hidup dalam kerajaan Allah itu, Barnabas bilang, kamu harus mengalami banyak penderitaan. Ya, karena itu Roma 8 bilang begini, saudara, ya, supaya kita bisa survive, kita bisa menghadapi penderitaan-penderitaan itu. Roma 8 berkata, maka ya saudara, kita dalam penderitaan kita nggak tahu bagaimana harus berdoa. Tapi Roh Kudus adalah penolong kita. Dia yang berdoa di dalam kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terkatakan, ya saudara. Jadi sebenarnya Roh Kudus itu yang berdoa di dalam kita. Ya tentu maksudnya ini kerjasama, ya. Roh Kudus tapi dia berdoa, memimpin kita dalam doa-doa kita, ya. Kenapa? Karena hidup dalam kerajaan Allah itu nggak mudah. Kita ngalamin banyak cobaan, banyak tantangan, banyak saudaraku kesulitan, banyak penderitaan, banyak aniaya, ya. Tapi Roh Kudus menolong kita sehingga kita bisa berdoa, doa Bapa kami, saudara. Makanya, saudara, doa Bapa kami mesti disertai dengan pengurapan Roh Kudus, harus disertai dengan pimpinan Roh Kudus. Kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka mintalah supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, kemudian kenapa tanpa Roh Kudus kita nggak bisa, saudara, ya, praktekkan doa Bapa kami, ya? Karena isi dari doa Bapa kami apa, saudara? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, ya. Karena kita nggak bisa hidup dalam kerajaan Allah tanpa pekerjaan Roh Kudus. Coba next kita lihat, ya, contohnya, saudara. Kita nggak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kalau itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Masuk aja ke dalam kerajaan Allah itu pekerjaan Roh Kudus. Yesus jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari apa? Air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi tanpa Roh Kudus kita nggak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena kita harus dilahirkan dari air. Nah, ini pembaharuan, ya. Pembaharuan yang dilakukan, bukan pembaharuan, ya, penyucian yang dilakukan oleh firman. Ya, kita disucikan, dibersihkan
oleh firman, ya, dan oleh roh, ya. Kita diberi roh yang baru, ya. Kita didiami oleh Roh Kudus sehingga kita jadi ciptaan yang baru. Kita pindah dari kerajaan gelap masuk ke dalam kerajaan terang. Itu semua oleh pekerjaan firman dan roh, saudara. Tanpa itu kita nggak bisa, saudaraku, masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi Roh Kuduslah yang membuat saudara bisa pindah dari kerajaan gelap masuk ke dalam kerajaan terang. Nah, sekarang saudara udah ada dalam kerajaan Allah. Ya. Nah, kerajaan Allah itu apa? Banyak orang salah, saudara, pikir kerajaan sorga itu sorga. Ya, memang betul nanti satu saat kita akan masuk sorga. Tapi sekarang kita hidup dalam kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Ya. Nah, kerajaan Allah itu bukan tempat. Ya. Sorga itu tempat rohani. Kerajaan sorga bukan tempat. Kerajaan sorga atau kerajaan Allah itu gaya hidup. Ya. Sorga nanti masa depan, kalau kita meninggal kita ke surga, saudara. Ya. Tapi saudara, surga, kerajaan surga itu sekarang, kerajaan Allah itu sekarang di bumi ini. Nah, apa itu kerajaan Allah? Nah, mari kita lihat Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kerajaan Allah itu apa, saudara? Bukan soal makan, minum, ya, tapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Makanya kalau nggak ada pekerjaan Roh Kudus, kita nggak bisa hidup dalam kerajaan Allah. Ya, sekarang kita udah ada dalam kerajaan Allah, kita harus hidup dalam kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu esensinya apa? Ingat, kerajaan Allah kan pemerintahan Allah, kan? Nah, kalau Allah memerintah kita, Yesus memerintah kita, saudara. Yesus adalah Raja kita. Dia memerintah kita. Maka ada damai, ada sukacita, ada sukacita dalam Roh Kudus, ada kebenaran, ya. Nah, saudara, inilah, saudaraku, kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah Yesus memerintah kita terus-terusan, ya, memerintah kita 24 jam sehari. Itulah kerajaan Allah. Ya, jadi kerajaan Allah bukan sorga, nanti kita masuk sorga. Ya, itu nanti, itu Firdaus, kalau kita mati kita ke surga, betul. Ya, tapi kerajaan Allah yang dimaksud di sini yang di bumi ini, di mana Kristus memerintah kita sehingga ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Nah, saudara, jadi ketika Yesus memerintah kita, kita jadi benar. Nah, next kita lihat, saudara. Ya. Nah, ini dia. Di mana ada pemerintahan Kristus, ya, Kristus itu digambarkan di tahtanya di Wahyu 4, Wahyu 5 sebagai anak domba, the lamb, ya. Dialah Yesus yang datang, mati di kayu salib, bangkit lagi, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah sebagai anak domba Allah. Ya, kalau dia anak domba itu memerintah, di situ ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera, dan di situ ada sukacita oleh Roh Kudus. Inilah kerajaan Allah, saudara. Ya, jadi waktu Yesus memerintah hidup kita, kita jadi benar. Ya, kenapa? Karena kita benar bukan oleh perbuatan kita. Kita nggak bisa benar oleh karena perbuatan kita. Kita menjadi benar oleh karena karya Yesus, anak domba itu di kayu salib, yang telah mati di kayu salib. Kita yang tidak benar dibenarkan oleh karena pengampunan dosanya, saudara. Oleh karena dia sudah mati di kayu salib buat kita, menderita buat kita, membayar harga buat kita. Saudaraku, karena kematiannya itu, karena anak domba yang
yang menebus kita. Kita jadi benar. Nah, jadi kita jadi benar bukan karena berbuat benar. Jangan terbalik, saudara. Ya, kita bukan berbuat benar supaya jadi orang benar. Salah, itu konsep yang salah. Kita bisa berbuat benar karena kita orang benar. Sudah dibenarkan. Nah, ini cara hidup dalam kerajaan Allah. Jadi tiap hari kita biarkan anak domba memerintah kita. Ketika kita diperintah anak domba, kita saudaraku, tahu bahwa kita orang benar, ya. Kita orang benar, kita sudah diberi kebenaran itu, saudara. Nah, karena kita orang benar, kita baru bisa berbuat benar. Ya. Nah, itulah cara hidup dalam kerajaan Allah. Nah, bukan cuma kita bisa hidup benar, tapi kita ada damai sejahtera, saudara. Kalau anak domba memerintah kita tiap hari, ada damai sejahtera. Nah, damai itu artinya apa? Ya, kita nggak bermusuhan, tapi kita damai. Damai dengan Allah, damai dengan diri sendiri, dan juga damai dengan orang lain. Damai dengan komunitas kita. Damai dengan saudaraku kompak kita. Damai dengan komsel kita. Damai dengan keluarga kita. Apakah hidup saudara damai? Banyak orang nggak damai. Sama diri sendiri aja dia nggak damai. Karena dia belum berdamai dengan Allah. Tapi kalau kita damai dengan Allah, ya kita damai dengan diri kita, saudara. Orang yang damai dengan dirinya, damai dengan orang lain. Ya, apakah saudara sering berantem dalam keluarga? Ya, itu penyebabnya cuma satu. Karena saudara tidak tiap hari memberikan diri untuk diperintah oleh anak domba itu. Saudara tidak memberikan diri untuk diperintah oleh anak domba itu. Nah, mari saudara, kita beri diri kita diperintah. Kalau kita diperintah oleh anak domba, di situ ada damai sejahtera. Karena pemerintahannya itu selama-lamanya. Damai sejahteranya, ya saudaraku, terus selama-lamanya. Dia disebut Raja Damai. Kalau saudara diperintah oleh Raja Damai, saudara akan damai hidupnya. Makanya saudara akur suami istri, akur saudara ya di dalam keluarga kita, ya. Apakah saudara sudah diperintah oleh Raja Damai itu, saudara? Ya. Kemudian ada sukacita. Oh, sukacita adalah tanda, saudara. Orang yang ya kecukupannya adalah Tuhan. Orang yang bilang begini, asal aku punya Tuhan, cukup. Ya, aku boleh nggak punya harta, aku boleh nggak punya apapun. Asal aku punya Tuhan, cukup. Asal aku punya anak domba itu memerintah aku, wow, ini udah cukup. Ya, kalau aku cari kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain itu, aduh, Tuhan tambahkan. Aku nggak perlu khawatir. Ya, dia ada sukacita oleh Roh Kudus, saudara. Ya, sukacita yang tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Ya, sukacita dunia tergantung kepada kalau orang kaya, banyak duitnya, ya banyak backingannya, banyak hal saudaraku yang mendukung dia dari luar. Tapi orang yang punya sukacita dari Roh Kudus, saudara, ini beda. Ya, dia bisa sukacita walaupun dianiaya, bisa sukacita walaupun saudaraku dia duitnya nggak banyak. Dia bisa sukacita, saudara, walaupun dia, saudara, sedang mengalami tantangan, pencobaan, kesulitan. Nah, ini orang yang hidup dalam kerajaan Allah, saudara. Kalau Kristus memerintah hidup kita, 3 hal ini ada. Kebenaran, damai, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ini dia, saudara. Jadi, saudara, kita harus diperintah oleh Kristus, anak domba itu, supaya kita jadi benar. Nah, bahasa Chinese-nya, saudara, bagus sekali. Lihat ini, bahasa Chinese ini, saudara, I.
Ya, sebelah kiri itu I. I itu righteousness, kebenaran. Ya, tapi aneh, kata I, ya, benar atau hidup atau righteous, kebenaran, righteousness, itu terdiri dari dua kata. Nah, sebelah kanan lihat, terdiri dari yang, itu lamb, domba. Yang itu domba, saudara, yang di atas sebelah kanan. Ya, nah, plus wo. Wo itu yang di bawah, saya. Ya, jadi saudara, kalau saya digabung dengan anak domba, kalau anak domba di atas, saya di bawah, kalau anak domba memimpin saya, anak domba memerintah saya jadi benar. Wow, huruf karakter Chinese itu, saudara, banyak makna Alkitabiahnya. Tapi orang Chinese nggak ngerti, saudara. Nah, termasuk Imlek. Ya, kenapa kita merayakan Imlek? Ya, saudara. Nah, kita tahu itu sebenarnya cerita Imlek adalah sama dengan cerita apa, saudara? Ya, cerita ya Paskah sebenarnya, saudara. Coba kalau orang Imlek ngapain, saudara? Nah, orang Imlek itu sama seperti cerita Paskah. Nah, itu berasal dari legenda. Nah, saya ceritakan dulu legendanya. Saya tidak taruh di sini gambarnya. Jadi, setiap setahun sekali, saudara, ada legenda Chinese kuno yang bilang ada binatang namanya Nian. Nian itu tahun, saudara. Ya, dia keluarnya di akhir dari sebuah tahun. Jadi hari terakhir dari tahun lunar, tahun bulan, ya, tahun yang berdasarkan hitungan bulan, ya, dia di hari terakhir. Nah, ini malam Imlek, ya, malam Xinjia. Dia keluar, saudara. Nah, dia keluar ngapain, saudara? Nah, binatang ini Nian cari mangsa. Dia mau makan orang, mau bunuh orang, membinasakan manusia. Nah, zaman dulu, saudara, ini legenda, ya, maka penduduk Chinese lari semua, saudara. Ketakutan penduduk China ini, saudara. Lari, ketakutan. Karena apa? Takut dibunuh, dimakan oleh binatang ini. Karena binatang ini serem, saudara. Kepalanya kepala singa dan tanduknya tajam sekali. Wow. Ya, ini menggambarkan apa, saudara? Ya, malaikat maut, ya, atau juga menggambarkan setan, kuasa kegelapan, ya, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Maka, saudara, ya, orang Chinese lari terus dulu. Kemudian datanglah satu kali seorang pembawa berita. Ya, dia adalah seorang kakek tua. Dia bilang begini, jangan lari, jangan takut, sebab ya ada jalan keluar, pertolongan, supaya kalian jangan dikalahkan, dibinasakan oleh binatang Nian ini. Nah, terus penduduk di situ tanya, gimana caranya, kakek, ya, supaya kami bisa bebas, merdeka, menang, mengalahkan binatang yang keluarnya ya setahun sekali ini. Oh, gampang, kata kakeknya. Ya, kamu bisa kalahkan binatang Nian ini kalau kamu mengandalkan 3 hal. Kalau kamu mengandalkan 3 hal. Pertama, cahaya. Kedua, warna merah. Dan ketiga adalah bunyi yang keras atau petasan. Ya. Nah, kalau kamu punya 3 hal ini, maka si Nian ini takut, dia lari, dia nggak bakal masuk ke rumahmu, ya, nggak bakal bunuh kamu. Makanya cara mengalahkan dia 3 hal ini: cahaya, kemudian warna merah, dan dan petasan atau bunyi, ya, ledakan, ya. Nah, itu, saudara, yang menakutkan dia. Nah, maka orang Chinese, saudara, kalau ya melakukan perayaan Imlek, mereka pasang apa, saudara? Mereka pasang kain merah, ya, di atas, persis kayak orang Israel, taruh darah di ambang pintu
dari saudaraku, waktu mereka ya mau menghadapi malaikat maut yang membunuh anak mereka, anak sulungnya, disuruh taruh warna merah. Itu adalah apa, saudara? Darah Yesus. Ya, itu adalah darah anak domba ya di perjanjian lama yang dikorbankan. Darahnya diambil pakai hisop, saudaraku, dibubuhkan ke sebelah kiri, kanan, dan atas dari ambang pintu gerbang mereka, ya, gerbang rumah mereka, sehingga kalau malaikat maut lewat, dia tidak mau masuk, saudara, karena sudah ada apa? Karena sudah ada tanda ini. Nah, demikianlah, saudara, orang Chinese pasang apa? Pasang warna merah, persis kayak begini. Di atas, di samping kiri kanan. Kedua, pasang apa coba? Pasang lampion, terang. Nah, ini dia. Tadi warna merah, terang. Dan yang kemudian pasang petasan, ledakan, duar. Nah, binatang Nian ini takut sama 3 hal ini, saudara. Ya, nah, jadi saudara, 3 hal ini apa? Kalau kita benar-benar perhatikan, saudara, 3 hal ini adalah Allah Tritunggal. Ya kan? Dari mana ide mereka dapat ini? Memang mereka, saudara, ya, sudah diberi apa, saudaraku? Ya, sudah ada ya pekerjaan Tuhan di dalam budaya mereka. Karena mereka, saudara, mungkin pernah mendengar cerita ya dari orang Israel keluar dari Mesir, ya. Nah, ini, saudaraku, adalah ya merupakan apa, saudaraku, legenda, tapi ini di dalamnya ada artinya. Nah, 3 hal ini apa, saudara? Cahaya, warna merah, dan ledakan, saudara, atau petasan ini. Ya, inilah Allah Tritunggal, saudara. Cahaya, ya, atau terang. Ya, dikatakan dalam Yakobus pasal 1, ya, Bapa adalah apa, saudaraku? Dia Bapa dari segala terang. Ya, dia Bapa dari segala terang, dari segala cahaya. Jadi Bapa itu terang itu, saudara. Ya, nah, warna merah ini apa? Darah Yesus. Ya, saudaraku, Kristus penebus kita, anak domba kita. Ya, itu yang mengalahkan ya si musuh-musuh kita, mengalahkan maut, ya, saudara. Kemudian apalagi, saudara? Ledakan, ya, dunamis. Ya, itulah, saudaraku, Roh Kudus. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk mengalahkan, saudaraku, ya, semua musuh-musuh kita. Nah, karena itu, saudara, ya, kita ya lihat betapa luar biasanya, saudara. Kalau orang ngerti Imlek, ya, dia nggak akan praktek Imlek tanpa pengertian, ya, tapi dia praktek dengan pengertian seperti ini. Wow, dahsyat sekali, saudara. Ya, nah, makanya kita mau terus, ya, saudara, dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, tanpa Roh Kudus kita nggak bisa praktek doa Bapa kami. Nah, karena itu, saudara, saya mau singkat aja, ya, mengingatkan kembali. Yuk kita praktek dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, ya, yaitu, saudara, kuasa yang membuat kita mampu hidup dalam kerajaan Allah, maka kita akan bisa hidup maksimal dalam kerajaan Allah. Ya, next kita lihat. Nah, sekarang lewat doa Bapa kami, saudara, kalau kita penuh Roh Kudus, ya, kita dapat ya hidup dalam penyembahan dalam kerajaan Allah yang terus-menerus panjang hari. Ya, kita bukan hanya menyembah Dia sesaat aja, ya, tapi menyembah Dia, saudara, terus-terusan sepanjang hari. Nah, kenapa? Karena tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berkoram Deo sepanjang hari. Ya, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, saudara, kita sadar akan hadiratnya. Kita bisa tinggal di hadiratnya, menyembah Dia. Ya, kita bisa terus takut akan Tuhan. Ya, kita bisa praktek koram Deo. Ingat, koram Deo itu apa?
ya, hidup di hadirat Allah, di bawah otoritas Allah untuk kemuliaan Allah. Ya, kita bisa coram Deo sepanjang hari. Next, berikutnya. Nah, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, saudara, kita baru bisa hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah. Kita diperintah sepenuhnya, saudara. Ya, nah makanya kita mesti tiap hari ya penuh Roh Kudus, saudara. Terus, ya dipimpin oleh Roh Kudus sehingga daging saudara mati. Ya, bukan hanya daging saudara mati, yang keluar nanti buah Roh. Ya, hidup saudara akan beda sekali. Dan yang terakhir, ya saudara, tanpa Roh Kudus ya tidak ada apa saudara, ya persediaan dalam kerajaan Allah. Yang terakhir, next, ya. Nah, kita nggak bisa mendapatkan yang ketiga, ya persediaan dalam kerajaan Allah, ya sebab Roh Kuduslah yang memberi kita makanan rohani, ya karena Roh Kudus saudara, dia memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ya, dia mengingatkan apa yang Yesus ajarkan. Jadi kita dapat makanan rohani. Ya, dan juga kalau kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara, pastilah kebutuhan-kebutuhan jasmani kita juga disediakan. Kita nggak usah capek-capek minta, kita bersyukur aja. Tuhan sediakan, saudara. Ya, persediaan mental, kita dibuat sehat mentalnya. Ya, di mana kita nggak simpan kepahitan, karena tiap hari Roh Kudus akan mengingatkan kita, saudara, kamu tuh kepahitan. Ya, karena Roh Kudus tuh peka sekali. Nanti saudara baca di Efesus 4, ya, ayat 31 mulai dan 30 mulai. Ya, di situ dikatakan, saudara, jangankah kita mendukacitakan Roh Kudus yang sudah memeteraikan kita hingga hari penyelamatan. Ya, nah, saudara, kita nggak boleh mendukakan Roh Kudus karena Roh Kudus itu ya bisa berduka cita, dia pribadi. Nah, apa yang paling membuat dia berduka cita, saudara? Kalau saudara baca di ayat itu, saudara, memang semua dosa mendukacitakan dia. Tapi ada dosa-dosa yang paling mendukacitakan dia. Yang pertama di situ, ayat kalau nggak salah 31 dikatakan, karena itu buanglah apa saudara, kita ya harus buang apa? Kepahitan. Ya, karena itu yang paling mendukakan Roh Kudus, kepahitan. Benci sama orang, saudara. Ingin balas. Itu kepahitan paling mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus sedih banget kalau kita kepahitan, saudara. Makanya buang kepahitan. Caranya gimana? Mengampuni. Kalau kita nggak mengampuni, ya nggak ada, saudaraku, kesembuhan dari kepahitan. Ya. Kemudian dia juga berbicara soal dosa-dosa lain yang adalah dosa korporat. Ya, saudara, kegeraman. Geram. Itu orangnya kurang ngajar, gue pengen balas tuh. Awas kalau gue ketemu dia ya, gue tonjok mukanya itu orang. Gue gemes banget lihat orang itu. Nah itu dia, saudara. Itu mendukakan Roh Kudus. Ya. Terus apalagi, saudara? Amarah, kemarahan. Ya, kita simpan itu, saudara. Terus apalagi, saudara? Ya, fitnah. Ya, jangan kita suka gosip, fitnah, saudara. Ya, terus apalagi perselisihan, ya, dan segala macam jenis bentuk kejahatan, saudara. Nah, Tuhan mau kita buang dosa-dosa ini, saudara, karena dosa-dosa ini, ya, menyakiti Roh Kudus, ya. Mari kita buang, saudara, ya. Jadi kita jangan, saudaraku, hidup dalam dosa-dosa seperti ini. Kita buang. Nah, itu maksudnya doa Bapa kami. Jadi tiap pagi, saudara, andalkan Roh Kudus. Nanti Roh Kudus kasih tahu, ini nggak menyenangkan aku. Ya, marah-marah itu nggak menyenangkan aku, sedih loh. Buang, ayo, kata Roh Kudus. Nah, kita buang, saudara. Ya, terus makanya kita bisa sehat kalau kita mengandalkan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus juga menyediakan perlindungan.
Ya, karena Roh Kudus itu memeteraikan kita, saudara. Kita dimeteraikan hingga hari penyelamatan. Nah, meterai itu apa? Perlindungan. Zaman dulu, surat raja dilindungi dengan meterai. Dikasih meterai, nggak ada yang berani buka surat itu. Dikasih meterai, surat itu aman. Dikasih meterai, surat itu nyampe ke alamatnya. Karena ada perlindungan raja di situ, saudara. Nah, kita kayak surat itu. Kalau kita udah dicap, dimeteraikan, kamu milik kerajaan Allah. Ya, nggak ada kerajaan kegelapan yang bisa mengganggu kita. Makanya 1 Yohanes 5, ya, kalau nggak salah ayat 18 dikatakan, ya, apa di situ, saudara? Ya, dia bilang, barang siapa yang lahir dari Allah, dia tidak berbuat dosa lagi. Sebab dia yang lahir dari Allah, yaitu Kristus, ya, melindunginya, ya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Nggak bisa, saudara. Jadi kita nggak bisa, saudaraku, dijamah, dirasuki oleh setan. Nggak bisa. Ya, Tuhan sediakan perlindungan buat kita, saudara. Nah, bukan hanya dari si setannya, tapi juga dari apa, saudara? Pencobaan-pencobaan. Ya, kita dilindungi, saudara. Ya, makanya kita tiap hari berdoa, jangan bawa aku ke dalam, ya, pencobaan. Ya, bisa didoakan begini, jangan biarkan aku jatuh dalam kenajisan, tapi lepaskan aku dari kenajisan. Jangan biarkan aku jatuh dalam kesombongan, tapi lepaskan aku dari kesombongan. Jangan biarkan aku jatuh, ya, dalam apa? Misalnya dosa seksual, tapi lepaskan aku dari dosa seksual. Nah, saudara, ini doa-doa yang Tuhan mau kita praktekin tiap hari. Nah, minggu depan kita akan membahas persediaan ini lebih dalam lagi, saudara. Gimana kita praktek tiap hari supaya kita bisa jadi pemenang. Nah, itulah doa Bapa kami, saudara. Ya, doa Bapa kami tanpa pertolongan Roh Kudus tidak bisa dilakukan. Ya, nah mari saudara, kita mau terus dipenuhi Roh Kudus panjang hari ini supaya kita bisa praktek doa Bapa kami, ya, sehingga ya hidup kerajaan ini yang kita doakan, saudara, ya bisa terjadi dalam hidup kita, ya, sehingga doa kerajaan kita bisa kita hidupi. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Silakan saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas sebelum kita masuk dalam breakout room. Mungkin Pak Hadi, ya, kalau ada yang mau meneguhkan, udah praktek doa Bapak kami ini, ya, mau ada kesaksian, silakan, mau meneguhkan atau mau ada pertanyaan, ya, silakan. Ya, silakan teman-teman. Apabila ada yang mau meneguhkan atau bertanya, ya, bisa langsung, bisa open mic-nya, ya, yang berhubungan dengan doa Bapak kami. Silakan. Ya, shalom, selamat pagi Pak Marino. Shalom Pak Hadi, shalom Kak Edi. Marino mau tanya itu mengenai persediaan mental, ya. Bagaimana kita menghadapi saudara, ya, atau orang yang bahasa Marino tegar tengkuk. Dia sudah dibaptis, mengenal kebenaran, tapi berpuluh-puluh tahun itu tidak berubah. Nah, kalau Marino kan lagi praktek ini, bagaimana terus mengampuni ini tentang persediaan mental, Kak Edi. Bagaimana kita dimampukan dari dipulihkan, tentu bukan saya atau bukan kita yang memulihkan, Tuhan, tentu Tuhan, tapi diberi kemampuan, ketabahan untuk menghadapi hal demikian. Ya, oke. Nah, Marino mesti tahu, Marino tidak dipanggil untuk merubah orang, ya. Tapi kamu dipanggil untuk hidup dalam kerajaan Allah. Itu dulu. Jadi, nah, hidup dalam kerajaan Allah itu
musuhnya kerajaan Allah itu adalah ya kita hidup kepahitan. Ya, nah jadi kita nggak boleh kepahitan. Yang penting ya mungkin orang ini menyebalkan, sakit apa ya pokoknya banyak yang menyakiti lah. Yang paling penting Marino tidak boleh kepahitan, itu dulu. Ya kan? Kepahitan itu apa? Kepahitan itu ingin membalas. Itu kepahitan. Ya, kepahitan itu adalah kita simpen kesalahannya. Kita simpen, kita hold. Enggak, sorry deh. Kalau dia nggak berubah, aku nggak ngampuni dia. Nah, itu kepahitan. Ya, jadi dia berubah nggak berubah, dia mau jungkir balik bagaimana? Marino di satu pihak mengampuni dia. Nah, bisa nggak kita mengampuni? Bisa. Hanya orang Kristen yang punya obat kepahitan. Kita nggak bisa ke apotik tanya, Pak, ada nggak obat kepahitan ya Pak ya? Nggak ada loh, namanya Apotik Damai Sejahtera. Tapi nggak ada obat kepahitan. Coba cari. Nah, kepahitan, obatnya cuma satu, mengampuni. Nah, bisa nggak kita mengampuni? Bisa, karena kita sudah diampuni. Kita bisa mengampuni. Ingat cerita yang Yesus bilang, ya ada seorang raja punya hamba yang diampuni kesalahannya, utangnya yang begitu banyak, berapa talenta itu kan? Nah, 10.000 talenta ya, nggak salah. Nah, itu uang kalau dihitung, saudara, itu triliunan kira-kira. Ya, kita nggak bakal mampu bayar itu. Ya, seperti yang hamba ini, dibebasin sama tuannya, sama rajanya ya. Mestinya dia bersyukur dong, ya kan? Datanglah temennya yang cuman utang berapa? 100 dinar ya, betul? Nah, 100 dinar itu cuman berapa juta, saudara, kira-kira harganya kalau dihitung sekarang. Ya, gaji sehari itu 1 dinar. Jadi 100 dinar gaji 100 hari, setengah bulan. Berapa juta aja, ya kan? Dia cekek lehernya. Ini namanya bocengli. Ini namanya orang nggak tahu diuntung. Nah, kita suka gitu tuh orang Kristen. Tuhan udah ampuni dosa kita begitu banyak, ya kan? Nggak terhitung. Tapi teman kita bikin salah sama kita dikit aja, ya kan? Jangan ampuni dia. Nggak usah. Sorry, dia bikin lagi Pak Edi. Ya, dia kalau diampuni nanti bikin lagi. Nah, kita pakai alasan. Padahal kita bisa nggak ampuni dia? Bisa. Caranya, renungkan betapa besarnya pengampunan Tuhan terhadap kita. Kita nggak bisa bayar kok diampuni, masa kita nggak mau mengampuni. Nah, kedua, kita punya kasih. Sang kasih itu sudah tinggal. Biarkan sang kasih itu memerintah kita. Itu anak domba itu. Kalau dia memerintah kita, kita bisa mengampuni. Ya, nah, jadi kita tiap hari mesti hidup dalam pengampunan. Itu Pak Marino ya. Jadi kita punya obatnya untuk kepahitan karena kita punya pengampunan. Dunia nggak punya, kita punya. Ya, oke. Yes. Ya. Ada Terima lagi? kasih Edi. Ya, jadi bukan tanggung jawab kita ya merubah seseorang ya, Kak Edi ya. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Bagian kita adalah kitanya sendiri, hatinya harus benar ya, murni ya Kak ya. Karena Pak Hadi, kita pikir ya kalau kita kepahitan terus sama seseorang, kita pikir gini, itu orang ya kurang ngajar. Ya, gua nggak mau rugi. Gua mesti hajar dia, ya kan? Supaya event balance. Dia sikat saya gigi ganti gigi, mata ganti mata, ya kan? Nah, padahal sebenarnya kalau kita kepahitan siapa yang rugi Pak Hadi? Diri kita sendiri ya. Diri kita. Kita hidup dalam kalau kepahitan kita putus
fellowship kita dengan Tuhan. Roh Kudus duka cita tadi itu ya. Nah, akibatnya kita nggak punya fellowship yang baik dengan Tuhan. Ya. Nah, apa akibatnya? Doa-doa kita nggak dijawab. Makanya kita doa sampai ya jungkir balik nggak dijawab doanya. Ya, dan akibatnya hidup kita makanya ya kalau simpan kepahitan, wah segala macam penyakit datang itu. Ya. Ya. Ya, oke. Ya, penghalang doa ya, kepahitan ya. Jadi ya. Betul. Dan nggak sehat mentalnya. Ya. Ya, makasih Kak Edi buat sharingnya pagi hari ini. Ya. Sampai ketemu Senin depan, Kak. Ya.